Love and Kindness atau biasa kita sebut dengan Kitok. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini untuk pertama kali dan selamat datang kembali teman-teman yang sudah bergabung untuk 1 bulan ini di kelas kita Berdamai dengan Takdir yang insya Allah malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas takdir. Bagaimana supaya kita bisa memeluk itu sesuatu hal yang mungkin di luar kendali kita, sesuatu hal yang kita nggak suka, nggak mau, nggak terima, tapi pada akhirnya ya mau nggak mau harus kita hadapi, gitu kan? Dan hari ini tema terakhir kita, penutup kita adalah makna atau hikmah apa yang bisa kita ambil, kemudian nilai apa juga yang bisa kita dapatkan di balik segala huru-hara, di balik segala kesulitan, beban atau apapun itu bentuknya yang memang Allah percayakan dan Allah kasih ke kita berupa takdir yang memang sudah harus kita jalani hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan ada gratitude dulu untuk mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah Allah berikan dan Allah titipkan pada kita sampai hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan memeluk diri kita sendiri. Oke, boleh diletakkan tangannya di depan dada, kemudian kita bernafas, tarik nafas selama 4 detik, kemudian ditahan 4 detik dan dihembuskan selama 6 detik. Ya, kemudian diakhiri dengan beristighfar. Oke, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim. Terakhir, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas nikmat yang Kau berikan padaku hari ini. Nikmat sehat, nikmat hidup yang selalu berkecukupan. Engkau tidak pernah memberi kekurangan dalam hal apapun. Nikmat tubuh dan psikis yang sehat. Nikmat pertemuan dengan orang-orang yang baik. Nikmat semua organ tubuh ini berfungsi dengan baik dan semestinya. Nikmat pertemuan dengan takdir-takdir yang entah itu bisa aku terima atau tidak saat ini, tapi pada akhirnya itu adalah yang terbaik untukku. Terima kasih ya Rob atas nikmat udara segar yang Engkau izinkan aku hirup setiap harinya. Nikmat jalan kaki yang bisa aku rasakan setiap harinya, yang membantuku untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nikmat tanganku yang Engkau tetap izinkan sehat dan bisa memegang apapun untuk melakukan banyak kebaikan. Nikmat mata yang selalu Engkau izinkan untuk melihat hal-hal baik. Nikmat mulut yang Engkau izinkan untuk selalu berzikir. Nikmat mulut yang Engkau izinkan untuk berucap baik. Dan sebisa mungkin untuk menghindari menyakiti hati orang lain. Nikmat hati yang selalu engkau jaga agar tidak merasa iri dengan pencapaian apapun dari orang lain. Ya Allah, terima kasih atas penjagaanmu dari segala hal yang tidak aku tahu. Ya Rob, terima kasih sudah menuntunku hingga hari ini menuju ke keadaan yang aku sendiri tidak menyangka akan mendapatkannya. Ya Allah, terima kasih sudah mengizinkanku untuk terus bermanfaat hari ini, mengizinkanku untuk selalu menjadi manusia lebih baik setiap harinya, karena tanpamu, tanpa nikmat Islam darimu, tanpa hidayahmu, aku tidak akan bisa sejauh ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saatnya kita butterfly hug. Kita ucapin terima kasih ke diri kita sendiri. Wahai diriku, boleh sebut namanya masing-masing. Terima kasih karena sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah melalui hal-hal berat kemarin. Terima kasih meskipun kamu kemarin sempat menangis, tapi setiap pagi kamu berusaha untuk tetap berdiri dan menjalani harimu dengan baik. Terima kasih karena kamu selalu berucap baik, bersikap baik, tidak peduli seburuk apapun orang yang kamu temui hari ini atau kemarin-kemarin. Terima kasih karena kamu selalu menjaga hatimu untuk tetap tenang, tetap berusaha berhusnuzon terhadap apapun yang kamu hadapi saat ini. Banyak orang yang kamu temui di luaran sana selama ini dan kamu berusaha untuk terus menjadi manusia baik untuknya. Terima kasih karena
tidak menyalahkan siapapun atas kejadian yang menimpamu. Terima kasih selalu menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena tidak mengeluh pada orang lain, tapi bercerita dengan penuh pada penciptamu. Terima kasih karena berusaha untuk tidak merepotkan siapapun, padahal kamu sendiri sedang kerepotan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Temani aku terus sampai kapanpun, sampai Allah mencukupkan kita bersama di dunia ini dan teruslah menjadi dirimu yang hebat setiap harinya, tidak peduli sekacau apapun dan selelah apapun kamu kemarin. Karena ketika Allah membangunkan kita berdua, berbanyak, Ding. Karena di dalam tubuh kita tuh ada banyak banget bagian, banyak banget diri kita. Selama Allah masih membangunkan kita bareng-bareng di pagi hari, selama itu juga Allah akan memberikan kabar baik, harapan baik, cerita yang baik juga untuk kita hari ini. Kita berjuang terus. Maaf ya kalau mungkin kemarin ada beberapa hal yang mungkin membuat kamu kecewa karena kamu berharap lebih pada seseorang atau apapun itu bentuknya. Maaf juga kalau kemarin sempat membuat kekecewaan dan rasa sakit yang sebenarnya kamu tahu itu menyedihkan, tapi kamu malah terus melanjutkan melakukannya. Maaf ya untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kamu lakukan, dan terima kasih karena tidak pernah menyerah untuk segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Aku menyayangimu lebih dari siapapun, kita bersama dan berjuang terus sampai kapanpun. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah bareng-bareng untuk gratitude, bersyukur pada Allah dan eh, berterima kasih kepada diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita boleh masuk ke materi terakhir kita untuk di kelas bulan ini yang berkaitan dengan takdir. Karena memang sudah final, jadi kita bahas tentang hikmah, kemudian kedamaian, kemudian makna, dan bagaimana caranya untuk menemukan itu di balik segala huru-hara kehidupan kita atas takdir yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, kemarin di awal-awal kita sudah apa ya meretelin bareng-bareng ya. Kita sudah pecah semuanya tentang takdir, kemudian bagaimana cara menghadapinya, takdir itu apa dan lain sebagainya. Dan di ending harapannya dari kelas ini kita sama-sama belajar bahwa memang setiap takdir, setiap ketetapan, setiap kenyataan yang Allah kasih ke kita itu pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Enggak mungkin enggak. Bahkan sekalipun hari ini kita apa ya istilahnya ketinggalan kereta, ketinggalan bis, ketinggalan pesawat, semua itu pasti ada hikmahnya, pasti ada maknanya, pasti ada alasannya. Semuanya pasti nggak mungkin nggak. Tinggal kitanya aja mau sabar untuk menemukan makna itu atau enggak. Mau berdamai dengan takdir yang bikin kita marah, bikin kita kecewa, bikin kita kesel itu tadi atau enggak. Karena kalau sudah kita berdamai, maka cepat atau lambat makna itu akan datang. Dan sebenarnya kenapa sih kita harus menemukan kedamaian, kemudian pada akhirnya kita bisa memetik makna itu tadi, dan bagaimana juga caranya kita supaya bisa benar-benar berdamai, memeluk setiap kenyataan, setiap takdir yang Allah titipkan ke dalam hidup kita. Next, Min. Oke, yang pertama adalah alasannya karena melawan takdir itu hanya membuat kita semakin menderita, tidak menerima fakta, tidak menerima kenyataan, tidak menerima realitas yang yang memang sudah Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, itu malah membuat kita terjebak dalam penolakan, kemarahan berkepanjangan, overthinking pastinya, dan luka yang nggak selesai. Suffering, penderitaan, itu sumbernya dari pain, rasa sakit, dan resisten, penolakan. Jadi semakin kita membuat rasa sakit itu ada dan kita tolak rasa sakitnya itu, ya penderitaannya akan semakin ada. Istilahnya itu kayak misal kita lagi megang tali nih. Talinya itu sama motor. Talinya ini terkait dengan motor, terikat sama motor. Motornya jalannya kenceng. Jangan motor lah, kalau motor kayaknya terlalu sakit ya. Sepeda lah, sepeda goes itu ya, talinya terikat di sepeda goes. Sepeda goesnya tuh sudah digoes sama kakak kita atau adik kita gitu misal. Kalau pas pelan terus kita ikut jalan di belakang sepeda itu sambil megang tali yang terikat itu, ya pasti kita nggak akan terlalu ngerasa sakit ya kalau kita ngikutin sepeda itu berjalan dengan tali tersebut gitu ya. Tapi ketika kita coba diem,
tapi sepedanya tetap jalan. Kita berusaha untuk memaksakan si tali ini tetap kita pegang, kita genggam, sedangkan si sepedanya harus jalan terus gitu ya. Pada akhirnya ya yang akan kita rasakan adalah sakit gitu. Kita megang tali dan pada akhirnya membekas talinya di tangan kita. Karena kita berusaha untuk menahan tali itu supaya kita pegang, sedangkan sepeda itu terus berjalan, memang harus berjalan gitu. Meskipun ada tali juga yang mengait di situ. Semakin kitanya diem aja nih, kita diem aja dan kita malah seakan-akan memang menikmati sensasi sakit dari tali yang kita genggam erat yang sudah melilit di tangan kita ini untuk kemudian ditarik terus, digoes terus sama sepeda itu. Rasanya seperti itu, penderitaan. Karena ya kita dengan sadar nggak sadar mengizinkan itu ada dalam hidup kita. Dan sepeda goes itu analoginya seperti kehidupan kita. Yang mana sepeda goes itu akan berjalan menuju masa depan kita dan kita di sini berdiri megang tali. Nah, tali ini apa? Takdir. Takdir yang Allah berikan ke kita gitu. Allah menitipkan sesuatu, menitipkan tali itu untuk kita pegang, yang mana tali itu mengikat di sepeda, yang mana sepeda itu adalah masa depan kita, kehidupan kita. Sepeda itu adalah kehidupan, Allah memberikan takdir kita untuk kehidupan kita. Sepeda itu berjalan terus, kehidupan kita berjalan terus, tapi kita berusaha untuk terus memegang si takdir itu karena kita nggak mau kehilangan takdir itu gitu ya. Dan kita diem, kita nggak ngikut berjalan. Kan beda kalau kita ikut berjalan ngikutin di belakang sepeda itu ya. Kalau kita ikut jalan otomatis kan nggak terlalu sakit. Genggaman kita nggak akan terlalu membekas, lilitan talinya nggak terlalu membekas karena kita berusaha untuk semakin dekat dengan sepedanya itu kan. Tapi kalau kita berdiam diri, kemudian sepedanya terus jalan, otomatis kita semakin terikat, sakit, 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 sakit. Dan itulah kita ketika kita berdiam diri, kita nggak move untuk melakukan sesuatu hal dalam proses penerimaan kita terhadap takdir tersebut. Dalam proses penerimaan tali tersebut, kita nggak melakukan sesuatu hal untuk tali itu gitu. Kita biarin tali itu diem di tangan kita. Meanwhile, sepeda itu terus berjalan. Hidup kita terus berjalan. Itulah kenapa ketika kita berusaha untuk menahan, nggak ngapa-ngapain dengan takdir kita, ya kita akan stuck. Kita nggak move untuk ngikutin sepedanya, kita nggak berusaha bergerak, melakukan sesuatu hal untuk hidup kita, ya pada akhirnya ya kita nggak akan dapetin apa-apa selain bekas rasa sakit di sini. Sedangkan hidup akan terus berjalan. Jadi pada akhirnya ketika kita mendapatkan sebuah takdir yang memang itu berat untuk kita hadapi, cukup kita selesaikan apa yang kita rasakan, cukup kita tenangkan diri kita dengan apapun yang kita pikirkan, tapi bukan berarti kita menolak bahwa takdir itu memang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti kita membuat diri kita berdiam diri untuk terus menderita dengan takdir tersebut. Ketika kita tahu bahwa memang kita harus bergerak untuk sesuatu hal dalam hidup kita yang sudah Allah takdirkan, maka disitulah pada akhirnya kita sedang membuat diri kita lebih dekat dengan masa depan. Kita ngikutin sepeda nih, sepeda ini kan kita analogikan tadi sebagai kehidupan kita. Kita ngikutin sepeda kita ini berjalan, kita ngikutin masa depan kita yang juga berjalan, kehidupan kita yang berjalan ke masa depan. Yang memang itu sudah Allah aturkan. Jadi pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan yang Allah berikan, takdir itu hadir ke dalam hidup kita, ya sudah, kita ikuti sepeda itu berjalan pelan-pelan, mau itu pelan, mau cepat, it's okay. Yang penting move, yang penting bergerak. Karena kalau kita diem, kita nggak menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita bergerak, artinya ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan, hal baru, gitu. Kemudian yang kedua, boleh next, Minai? Karena berdamai itu bukan pasrah. Kita udah tahu sendiri ya, berkaitan dengan pasrah dan tawakal. Kemarin, di minggu kemarin, kalau misal berpasrah ya udah kita nggak melakukan ikhtiar apa-apa, tapi kayak benar-benar langsung memasrahkan dengan doa gitu. Tapi kalau tawakal itu sudah di balik itu semua ada ikhtiar dan doa kita, kemudian hasil, perkara hasil itu perkara hak prerogatifnya Allah. Tapi di balik tawakal itu ada lanjutannya yaitu berdamai. Berdamainya dengan apa? Dengan menerima hasil yang sudah Allah berikan tanpa harus denial, tanpa harus mengabaikan apa yang kita rasakan. Jadi misal ketika hasilnya nggak sesuai harapan, kita kecewa, wajar kita kesel, wajar kita sedih, normal. Bukan berarti kita sudah tawakal, oke aku tawakal nih, alhamdulillah hasilnya memang nggak sesuai harapan. Ya udah nggak apa-apa, kan katanya harus berdamai.
Artinya katanya harus nerima aja gitu. Kan sudah tawakal sama Allah gitu. Tapi pada akhirnya abai dengan kesedihan. Ada bagian diri kita yang merasa sedih. Ada bagian diri kita yang sometimes nggak terima. Ada bagian diri kita yang sesekali masih sesek melihat hasilnya seperti itu. Kemudian kita abaikan kayak, udahlah, hidup akan terus berjalan. Aku sudah menerima dengan penuh tawakal gitu. Tapi kemudian perasaan itu semuanya kita abaikan dan pokoknya nggak boleh nangis, nggak boleh sedih dan lain sebagainya. Yang ada bukan kita malah berdamai dan membuat semuanya baik-baik saja, tapi tanpa disadari kita sedang menyiapkan bom waktu yang akan meledak suatu hari nanti ketika kita tidak menyelesaikan dengan apa yang sedang kita rasakan sendiri gitu. Jadi ketika memang dirasa sesekali masih kerasa sesekali masih kerasa sedih, masih kepikiran dan lain sebagainya, ya nggak apa, normal, manusiawi. Allah sudah menciptakan hati dan perasaan kita seperti itu, artinya ya memang Allah tahu bahwa itu akan berfungsi dengan baik untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba. Kalau kita abai dengan hal itu, artinya kita menyia-nyiakan apa yang memang sudah Allah fitrahkan buat kita. Jadi meskipun kita sudah bertawakal kemudian hasilnya, kalau hasilnya sesuai harapan kan ya udah biasa ya, pasti kita happy, seneng dan lain sebagainya gitu. Tapi yang sulit adalah ketika menerima hasil yang kadarullahnya nggak sesuai dengan harapan kita. Pasti akan ada perasaan bertanya-tanyanya, ada perasaan sedihnya, ada perasaan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu gitu. Dan berdamai itu bukan berarti kita menerima kenyataan tapi mengabaikan dengan apa yang kita rasakan. Karena kalau kita mengabaikan dengan apa yang kita rasakan, otomatis kita nggak mau berdamai dengan rasa sakit itu. Kita nggak bisa mengizinkan diri kita merasakan bahwa kita memang lagi sesensitif itu, kita lagi sesedih itu gitu, dan kita jadi nggak tahu bahwa itu memang ada sesuatu hal yang perlu disembuhkan, ada sesuatu hal yang memang harus dibenerin. Kita nggak tahu kalau kita nggak merasa sedih, kita nggak akan tahu kalau kita nggak notice bahwa sekarang lagi kecewa karena hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa oh ya memang ini cukup menyakitkan hasilnya, ini memang mengecewakan, dan aku tahu ini penyebabnya seperti ini, akhirnya kita akan ada ikhtiar untuk memulihkan. Kita akan bertanggung jawab atas perasaan kita. Kita akan mulai mencari tahu bagaimana caranya supaya nggak seperti ini lagi yang kita rasakan. Dan disitulah akhirnya proses bertumbuh. Dan pada akhirnya dengan segala perasaan yang kita hadapi dan kita berdamai dengan itu semua, kita bisa tahu arah hidup kita itu sebenarnya kemana. Kalau kita nggak mengikuti apa yang kita rasakan, kalau kita nggak mengizinkan diri kita merasakan sesuatu, kita akan stuck atau bahkan kita akan iseng mengambil keputusan sesuatu hal berdasarkan apa yang sedang kita rasakan saat itu. Apalagi perempuan ya. Perempuan ketika sedang mendapatkan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan, biasanya kan dia kecewa. Kecewanya dia nggak kelola, kecewanya dia biarkan, bahkan diabaikan, kerasa sakit, tapi dia nggak tahu sakitnya tuh di sebelah mana. Kemudian refleks menentukan keputusan tertentu gitu. Pada akhirnya itu yang membuat kita menyesal gitu, karena kita menentukan sebuah keputusan berdasarkan apa yang lagi kita rasakan saat itu juga. Tapi kalau kita coba mengelola dengan mengizinkan diri kita duduk barengan apa yang kita rasakan, kemudian kita coba menenangkan itu semua, mengelola itu semua, berpikir lebih jernih, mengatur itu semua, pada akhirnya kita akan tahu bahwa mana yang baik untuk hidup kita, mana yang memang harus dilepaskan. Setiap pilihan pasti ada resikonya, tapi setidaknya dengan kita bisa mengelola apa yang kita rasakan, kita bisa lebih bijaksana untuk menentukan sesuatu hal yang baik untuk hidup kita. Resikonya yang nggak terlalu besar atau mungkin resiko yang memang bisa kita hadapi. Gitu. Kemudian mengambil keputusan yang lebih sehat. Kalau kita nggak berdamai dengan apa yang kita rasakan saat itu, kita nggak mau duduk dengan apa yang sedang kita rasakan saat itu, dengan perasaan berkecamuk itu, gitu ya, kita nggak mau menenangkan diri kita bersama, bareng-bareng sama diri kita, maka ya sama seperti yang dicontoh sebelumnya, kita akan lebih mudah untuk impulsif dalam mengambil keputusan. Dan at the end, kita akan bangkit tanpa beban masa lalu. Dia yang belum berani untuk berdamai atau duduk bersama dengan keresahannya, kesedihannya, atau mungkin bentuk apapun rasa sakitnya gitu ya. Dia yang nggak mau menghadapi itu semua, tanpa dia sadari dia akan membawa itu di masa depan. Tapi ketika kita berhasil mendudukkan diri kita dan berproses dengan luka demi luka yang sedang kita hadapi, kita mau melihat nih diri kita yang terluka, mau mengakui bahwa diri kita sedang terluka,
maka itu akan tertinggal di hari itu saja. Karena kita sudah melihat lukanya dan kita akan mengobatinya. Tapi kalau kita nggak mau melihat lukanya, kita abai dengan lukanya, kita biarin lukanya, itu akan terbawa sampai ke depan. Solusinya ya kita harus menghadapi itu. Sakit iya, kesel iya gitu. Tapi ya memang itu harus kita selesaikan dan akan berhenti di situ. Pada akhirnya kita bertumbuh dan bangkit tanpa membawa itu semua. Kalaupun sesekali keinget, sesekali terbawa, intensitasnya nggak akan sebanyak di sebelumnya ketika kita masih merasakan sesakit itu, sekecewa itu dengan takdir yang Allah berikan. Tanpa berdamai, kita akan terus hidup di masa lalu dan tidak pernah benar-benar melangkah maju. Jadi berdamai ini bukan tentang kita apa ya, hanya merasa everything will be okay aja, tapi berdamai adalah dengan menerima bahwa tidak semua hal, apalagi yang berkaitan dengan takdir, segala sesuatu hal yang sudah Allah atur, itu bukan tentang sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita, dan itu adalah hal yang wajar. Kemudian kita kecewa dengan hal itu juga adalah hal yang wajar. Disitulah kita bisa memaknai kita berdamai. Berdamai bukan berarti hidup kita flat, tapi berdamai adalah ketika kita bisa mendudukkan diri kita sendiri untuk menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita bersama dengan rasa sedih, rasa kecewa, rasa kesal, amarah, dan lain sebagainya. Karena disitulah kesulitan kita untuk menghadapi diri kita sendiri ketika itu, gitu. Ketika seseorang tidak mendapatkan hal hasil yang sesuai dengan harapan, dia tidak hanya takut untuk menghadapi hasilnya, tapi takut juga menghadapi dirinya ketika dia sedih, ketika dia marah, ketika dia merasa sakit dengan hasil itu. Dan itu memang struggling sekali gitu. Challenging sekali untuk kita berhadapan dengan itu semua. Disitulah ujiannya berdamai. Tapi bukan berarti nggak bisa. Pasti bisa. Dan itu pelan-pelan saja. Pada akhirnya itu semua akan tersembuhkan perlahan sama Allah juga. Dan Allah pasti ada alasannya kenapa ngasih itu ke kita. Dan tugas kita adalah mendamaikan diri kita dengan itu semua. Gitu. Next, Min Ai. Alasan berikutnya adalah karena menemukan makna memberi tenaga untuk bertahan. Jadi memang seperti yang dibilang di awal ya, setelah kita berdamai, otomatis kita sekarang melanjutkan untuk penemuan makna. Kenapa kita harus mencari makna? Kenapa kita harus bersabar dengan makna atau hikmah apa yang mau Allah kasih ke kita? Karena dengan kita berusaha untuk mencari hikmah, berusaha untuk berpikir bahwa ini pasti ada hikmahnya, ini pasti ada alasannya kenapa Allah ngasih ini gitu. Itu kita ada di otak kita tuh nangkep bahwa ini ada harapan baru, ini adalah sesuatu hal yang ini ada sesuatu hal yang baik di masa depan dan itu menjadikan diri kita lebih kuat. Itu menjadikan kita punya tenaga untuk berjuang dan bertahan lagi. Kalau seseorang mendapatkan kenyataan nih, misal qadarullah sepedanya hilang gitu ya. Yang mana sepeda motor itu sudah dia usahakan dari uang tabungan dia itu misal bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun dia nabung hanya untuk beli motor cash. Kemudian kadarullah motor cashnya itu hilang dalam waktu 2 minggu setelah dia beli gitu. Yang mana dia sudah menabung 5 tahun. Sesedih apa dia? Sehancur apa dia? Baru 2 minggu dapat. Kemudian hasil tabungan dia 5 tahun hilang dalam sekejap gitu. Otomatis bakal sehancur itu kan. Pasti bakalan sesedih itu. Dan itu wajar. Tapi ketika dia berfokus dengan kehilangan, dia berfokus dengan rasa sedihnya yang dia tidak mau mendudukkan dirinya untuk menghadapi rasa sakit itu, nggak mau berdamai dengan itu. Pada akhirnya dia akan merasa bahwa perjuangannya dia sia-sia, dia nggak akan mau nabung lagi, dia nggak akan mau mencoba beli transportasi lagi, kendaraan lagi, dia nggak akan mau mencoba untuk bangkit lagi, atau mungkin bahkan nggak mau kerja lagi, dan lain sebagainya. Dia bakal benar-benar hopeless. Tapi akan beda cerita kalau misal dia setelah dia pasti sedih, pasti kecewa, pasti kehilangan banget, pasti sakit banget, apalagi perjuangan selama 5 tahun gitu ya. Tapi kemudian dia mulai berpikir bahwa, oh ya mungkin ada yang kurang sedekahku. Oh, atau mungkin ada sesuatu hal yang lebih buruk terjadi kalau aku terus-terusan bawa kendaraan ini gitu. Mungkin nanti Allah tahu bahwa aku akan celaka dengan kendaraan ini, atau mungkin karena Allah mau kasih aku kendaraan yang lebih baik dari ini dan lain sebagainya. Dan itu semua nggak serta-merta langsung terfikirkan ketika kita kehilangan benda tersebut. Tapi akan terfikirkan ketika kita meyakini bahwa ada makna dari kehilangan itu. Kita percaya bahwa ada kebaikan yang mau Allah kasih dari hal itu. Gimana kita bisa berpikir bahwa pasti ada kebaikan dari setiap
apa yang Allah berikan dengan cara ya kita berhusnuzon sama Allah untuk setiap detik kehidupan kita. Sesederhana itu. Setiap hari kita melatih diri kita untuk berhusnuzon, maka di titik tertentu dalam hidup, mau sesulit apapun, pada akhirnya kita akan selalu mencari makna dan kebaikan apa yang mau Allah kasih. Jadi latihan husnuzon itu tanpa disadari melatih diri kita untuk selalu percaya bahwa akan ada makna, akan ada hal baik, akan ada hikmah yang Allah berikan setiap kita mendapatkan takdir-takdir yang memang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ada seorang psikiater korban Holocaust. Holocaust itu sebuah peristiwa apa ya istilahnya pembantaian gitu, yaitu Viktor Frank. Dia menemukan bahwa manusia itu bisa menghadapi penderitaan paling berat sekalipun. Jadi kita itu memang dia melakukan penelitian. Kita tuh memang tercipta untuk bisa menghadapi penderitaan yang paling berat sekalipun versi diri kita. Ya, jadi bukan penderitaan orang lain terus kita hadapin gitu, kita coba-coba gitu, enggak gitu juga gitu. Tapi memang penderitaan yang Allah titipkan ke kita gitu loh. Jika ia menemukan makna di dalamnya. Jadi mau kesulitan atau ujian atau takdir seberat apapun, at the end kita akan bisa menghadapi itu kok. Dan itu nggak hanya janjinya Allah aja gitu, bahwa Allah nggak akan menguji kita di luar kemampuan umatnya gitu kan, hambanya gitu kan. Nggak cuma itu aja, penelitian, penelitian pun sudah membuktikan bahwa kita tuh bisa menghadapi apa namanya penderitaan sebesar apapun kalau kita punya alasan untuk mencari tahu makna apa yang akan Allah berikan di balik itu semua. Jadi dari segi keilmuan dan penelitian memang sudah terbukti dan Allah pun juga sudah berjanji sama kita. Lantas apa yang membuat kita ragu dengan diri kita sendiri untuk menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup gitu ya. Meskipun ya ngomong seenak itu gitu ya menghadapi dan menyelesaikannya nggak segampang itu. It's okay. Setiap dari kita tuh pasti memiliki apa ya kesedihan, beban berat dan apa ya kesulitannya masing-masing. Tapi percayalah dengan berhusnuzon sama Allah, sesederhana itu aja kok. Kita berhusnuzon itu kan kita nggak butuh apa-apa, nggak butuh apapun gitu loh. Kita cuma butuh pikiran positif sama Allah bahwa memang Allah baik, just it gitu. Kita cuma perlu pikir Allah itu baik. Allah pasti ngasih hal baik dalam hidup kita. Dilatih terus tiap hari berpikirnya seperti itu dan ke sana, pada akhirnya kita akan selalu berpikir bahwa apapun yang Allah kasih itu pasti ada maknanya. Dan pada akhirnya makna selain membawa kita dan melatih kita dan mengajak kita untuk bertahan dalam hidup, hikmah dan makna itu akan bisa mengubah luka untuk menjadi pembelajaran. Setelah kita semua melalui, kita bisa berhasil melalui dan kita akhirnya menemukan, oh ternyata ini tuh alasannya Allah ngasih aku ujian kemarin gitu. At the end kita kan selalu bisa mengatakan hal itu teman-teman. Mengatakan bahwa oh ternyata ini alasannya kemarin Allah ngasih takdir ini gitu. Karena itu membawa pembelajaran. Kita akhirnya belajar dari hal tersebut. Kemudian kita bertumbuh, kita memperbaiki diri, kita melatih diri, melatih kapasitas kesabaran kita, kapasitas maaf kita, kapasitas toleransi kita terhadap apapun. Semuanya kita latih, kita tumbuhkan. Kemudian kita lebih berempati, karena kita tahu dan mengerti bagaimana rasanya sakit menghadapi sesuatu. Maka ketika ada orang lain yang juga merasakannya, kita ikut berempati, kita ikut sedih dan kita ikut apa ya istilahnya kayak ya kita tahu akhirnya bahwa hidup ini seberat itu. Jadi kita nggak mudah judging ke orang lain, kita nggak mudah mikir bahwa alah dia mah lebay, alah dia mah gini gini gini. Kita nggak mudah seperti itu. Karena kita tahu, kita menyadari bahwa memang setiap orang pasti memiliki beban kesulitannya masing-masing dan setelah melalui semua rentetan itu kemudian dia menemukan makna, dia jadi lebih tawadu, dia lebih mikir-mikir lagi kalau mau sembarangan ngomong, dia mikir-mikir lagi kalau misal mau apa ya bersikap seenaknya atau mungkin mau nyakitin orang lain dan lain sebagainya karena dia tahu bahwa perjalanannya pun sekarang juga ya nggak mudah gitu. Dan yang terakhir pada akhirnya dia akan menemukan tujuan hidup yang baru dengan menemukan makna, akhirnya kita punya sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Dan tanpa makna, rasa sakit itu bakalan sia-sia. Ya udah kita cuma dapat rasa sakit aja, kita nggak bisa apa ya menemukan kebaikan apa yang sebenarnya selama ini Allah simpan buat kita. Kemudian dengan makna itu rasa sakit jadi rasanya lebih berharga. Jadi worth it aja. Rasa sakitnya kemarin segini, balasannya ternyata sama Allah diberikan sebesar ini gitu. Meskipun belum tentu bentuknya atau wujudnya sesuatu hal yang sama dari rasa sakit itu, tapi bisa dipastikan jauh lebih baik, jauh lebih besar dari rasa sakit itu.
Percaya teman-teman. Karena memang itulah yang Allah kasih ke kita gitu. Allah tuh nggak pernah mengurangi apapun. Kalau nggak menambah, pasti menggantikan. Itu. Jadi Allah nggak pernah menghilangkan tanpa mengganti. Atau kalau nggak gitu, Allah nggak akan menghilangkan. Kalau nggak gitu, ditambahkan. Allah nggak pernah ngurangin. Rezeki aja Allah selalu nambah-nambahin kok. Nggak pernah kurangin. Dan kita nggak pernah kurang. Tapi nafsu kita lah yang membuat kita merasa kurang terhadap sesuatu hal yang ada dalam hidup kita. Gitu. Next, Minai. Dan ada lagi poinnya adalah karena Islam mengajarkan bahwa tidak semua takdir itu adalah hukuman. Jadi memang kalau ada yang bilang bahwa aku kayak gini karena memang kesalahanku nih, aku kayak gini karena memang aku orangnya dosaku banyak dan lain sebagainya. Mungkin iya, ada beberapa takdir yang hadir dalam hidup kita tuh sebagai teguran. Sebenarnya bukan hukuman sih, lebih tepatnya keteguran supaya kita bisa introspeksi diri, supaya kita bisa memperbaiki diri kembali. Tapi itu enggak semua. Ada beberapa takdir yang Allah berikan itu ya untuk supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa ngerti bahwa ada yang salah nih langkah atau perjalanan kita. Sehingga ke depannya Allah kasih hal-hal yang lebih baik. Allah tidak pernah berdamai berarti percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidup kita. Jadi berdamai, duduk bersama dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu duduk sama siapapun untuk berdamai, tapi dengan diri kita sendiri. Karena kan hidup kita, diri kita. Jadi kita nggak perlu nyalain siapapun, kita nggak perlu menuntut siapapun, kita nggak perlu berharap siapapun buat ngerti. Cukup diri kita aja duduk bareng, tanyain setiap hari apa yang dirasain, tanyain apa yang lagi dipengenin, tanyain juga apa yang mau kamu lakukan dengan ini semua. Duduk sama diri sendiri. Kemudian cerita sama Allah, nangis-nangis ke Allah kalau ada yang dirasa sakit dan lain sebagainya. Udah, keluarnya nanti biar yang orang lain tahu, yang orang lain lihat adalah pancaran hal baik yang kita berikan kepada mereka gitu. Dan ada rencana yang lebih indah setelah rasa sakit, setelah kita mulai berdamai, kita sudah mulai sering duduk sama diri kita, semakin sering kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, semakin kita menyadari bahwa setiap rasa sakit itu atau mungkin setiap takdir, setiap ujian yang Allah berikan itu adalah kaitannya dengan diri kita sendiri. Nggak ada interferensinya dengan orang lain. Semuanya tentang diri kita sendiri. Dan itu yang akan membawa kita pada perbaikan diri setiap harinya. Dan apa yang diambil pasti akan Allah gantikan yang lebih baik. Seperti surat Al-Baqarah 216, ini mungkin beberapa ayat menjadi favorit juga untuk teman-teman. Dan ini juga salah satu ayat yang favorit juga ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Sesungguhnya itu adalah ayat apa ya, pengingat dan yang membuat aku merasa bahwa memang Allah sebaik-baiknya yang paling ngerti, paling paham dari semua hal yang aku nggak paham di dunia ini. Dari semua hal yang aku nggak ngerti dengan isi hati manusia, isi pikiran manusia, aku nggak tahu itu semua, tapi Allah tahu semua. Makanya aku percaya dan berpegang teguh dengan hal itu. Jadi ya, at the end, ya sudah, ngikut Allah saja gitu. Maksudnya kayak pada akhirnya kalau memang ini harus dilepaskan, ini memang harus selesai, ini harus merasa terasa sakit saat ini, merasa harus gagal sekarang juga gitu. Oh ya sudah, berarti memang ada sesuatu hal yang kita nggak tahu karena itu buruk bagi kita, sekalipun kita berusaha untuk mempertahankannya karena sangat menyukainya, tapi Allah lebih tahu bahwa ada keburukan di situ, atau mungkin kita dipaksa untuk menerima sesuatu hal yang kita nggak suka, tapi pada akhirnya ternyata ada kebaikan di situ. Sekali lagi Allah yang lebih tahu, Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu sama sekali. Next, Min Ai. Oke, ketika makna sudah, oh ini, karena kedamaian tidak datang dari jawaban, tapi dari penerimaan. Jadi kita duduk bareng diri kita dulu, berdamai dulu, kalau sudah pelan-pelan, pada akhirnya kita bisa menerima. Makanya seperti yang aku bilang ya, bahwa makna, kemudian penerimaan dan lain sebagainya itu nggak bisa serta-merta langsung bisa kita dapatkan dalam sekejap, tapi harus melalui proses-proses sekian hari, bahkan mungkin setiap sekian minggu, sekian bulan, untuk kita bisa duduk dengan diri kita sendiri dan berdamai itu sendiri, dan pelan-pelan kita akhirnya bisa mengizinkan hal itu masuk ke dalam diri kita, dalam hidup kita, dan akhirnya kita pelan-pelan juga Allah bukakan maknanya. Oh, ini loh. Sudah saatnya kamu tahu hikmahnya tuh ini. Sudah saatnya kamu melihat bahwa memang pelajarannya ini.
Sudah saatnya kamu tahu bahwa memang ini alasannya ini gitu. Dan kita nggak perlu buru-buru kayak langsung pengen tahu maksudnya ini apa. Kita kan kebiasaan di awal selalu bertanya-tanya kayak, ya Allah kenapa, 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 kenapa. Nggak perlu kita harus tahu dulu. Karena ya cukup kita menjalani. Karena pada akhirnya kita pasti bisa memahami sesuatu hal itu terjadi dalam hidup kita. Setelah kita mau berdamai, setelah kita melalui proses rentetan sepanjang itu untuk kita hadapi, dan pada akhirnya nggak usah kita cari tahu, Allah sendiri yang bakal kasih. Allah sendiri yang bakal nunjukin. Allah sendiri yang bakal kasih maknanya. Jadi kita sebagai hamba itu benar-benar sudah nggak perlu effort apa-apa, sesuatu hal yang itu memberatkan kita. Cukup lakukan yang memang partnya kita aja gitu. Part kita apa? Melakukan yang terbaik, berdoa, ibadah, berbuat baik, berpikiran baik, melakukan apapun yang baik-baik aja pokoknya. Ya meskipun nggak dipungkiri sebagai manusia pasti ada khilafnya, ada dosanya dan lain sebagainya. Tapi selama Allah masih membangunkan kita, selama itu juga kita akan ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Just it gitu. Kita muter-muter di situ aja pada akhirnya. Karena tanpa kita cari tahu, tanpa kita berusaha yang gimana-gimana, atau mikirin sesuatu hal yang pengen banget kita, ya istilahnya, sepenasaran itu gitu, tanpa harus kita effort itu, Allah tuh bakal kasih kalau kita sudah maksimal mengerjakan bagian kita. Bagian kita apa? Belajar. Bagian kita apa? Menerima. Bagian kita apa? Memperbaiki diri. Melakukan hal baik, bersikap baik, berucap baik, berdoa, ibadah. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita fokus di situ. Pada akhirnya nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan. Karena ketika makna sudah ditemukan, pada akhirnya hati kita akan tenang. Jadi ketenangan itu bisa kita ciptakan pada akhirnya dengan kita berdamai. Kalau kita sudah berdamai, kita sudah duduk bareng dengan diri kita dan takdir itu pelan-pelan maknanya sama Allah dibukakan dan akhirnya malah kita tersenyum. Oh iya ya, kalau kemarin nggak dibikin sakit kayak gini, aku nggak mungkin sekarang bisa tersenyum kayak gini. Nggak mungkin aku akhirnya bertemu dengan orang-orang baik. Nggak mungkin akhirnya aku tahu bahwa di luar sana ada orang yang lebih sakit dan lebih menderita dibandingkan aku. Nggak mungkin aku tahu bahwa ternyata Allah menunjukkan bahwa mana orang yang memang tulus denganku, mana orang yang hanya butuh sama aku kalau ada perlunya aja gitu. Kita nggak akan tahu itu semua, tapi pada akhirnya kita kan, oh iya ya, akhirnya sekarang aku tahu jadinya kayak gini. Oh akhirnya aku tahu. At the end seperti itu dan hati kita kan lebih tenang setelah tahu itu semua gitu kan. Dan pelan-pelan pastinya luka itu akan membaik. Setiap luka, setiap rasa sakit itu ada obatnya dan bisa diobatin kok. Jadi nggak perlu khawatir. Dan tugas kita itu mengobati itu. Perkara yang nggak bisa kita benerin itu Allah yang benerin. Yang perlu kita lakukan adalah untuk diri kita, termasuk untuk mengobati luka dan itu akan pelan-pelan bisa membaik. Hidup kembali bergerak. Jadi kita pelan-pelan sepedanya jalan tuh, kitanya akhirnya mulai, kita pun juga ikut jalan, akhirnya bisa selaras, bisa seirama, bisa bareng-bareng. Akhirnya nggak terasa berat lagi. Pas ada ujian lagi, gitu lagi aja kita. Tetap sambil narik gitu kan. Sesekali, sesekali ketika mungkin dirasa ada ujian baru lagi nih, pasti kaget lagi kan. Karena setiap dari kita tuh sama Allah dikasih ujiannya tuh nggak mungkin yang sama. Pasti ujiannya beda-beda gitu. Kamu habis di ujian A gitu, setelah ujian A ternyata lolos, sama Allah dikasih ujian B yang lebih berat levelnya. Terus B udah lolos, dikasih ujian C yang lebih lolos, E yang lebih berat lagi gitu. Terus seperti itu buat apa? Supaya menguji keimanan kita juga pada akhirnya kan. Dan kalau misal kita sudah lolos di A, kemudian menuju B, setidaknya kita ketika berpegangan dengan tali dan sepeda tadi itu, ketika kita mendapatkan ujian apa takdir B nih, takdir B yang ternyata mungkin lebih berat dari A, dengan sepeda yang terus berjalan, seenggaknya kita kan belajar bahwa kalau kita diem sambil megang tali itu, ya kita bakalan rasa sakit terus gitu dan semakin sakit, sedangkan sepedanya kan jalan terus kan. Maka dari situ kita belajar bahwa oke aku mungkin akan mulai jalan kaki sambil megang tali yang aku pegang, sambil sepedanya ini jalan terus gitu. Kita akhirnya ikut jalan, ikut jalan. Kita lolos di situ. Kemudian Allah kasih ujian lagi yang C, yang lebih berat lagi. Tapi dari B itu kita belajar dan akhirnya kita mungkin bisa mulai duduk dengan sepedanya itu kita ikut duduk di boncengannya gitu. Akhirnya kita bisa lebih apa ya, meningkat lagi untuk pemahaman, untuk penerimaan kita terhadap
takdir-takdir yang sedang Allah titipkan sama kita. Terus seperti itu. Jadi pada akhirnya akan ada pembelajaran, akan ada perubahan, akan ada perbedaan cara berpikir, cara penerimaan, dan pastinya keimanan kita terhadap apapun yang Allah hadirkan dan takdirkan ke dalam hidup kita. Begitulah takdir bekerja terus-menerus. Karena memang goalsnya itu ya untuk membentuk kita, bukan orang lain gitu. Orang lain mau urusan masing-masing gitu. Urusan kita adalah dengan takdir-takdir yang memang Allah titipkan ke kita. Dan damai itu bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika kamu tidak berhenti melanjutkan. Ya seperti kayak case-nya tadi, masalah A, masalah B, masalah C, dengan masing-masing tingkat kesulitannya, selama kita tidak berhenti, selama kita terus untuk belajar dari sebelum-sebelumnya, selama itu juga kita akan tahu bahwa memang perjalanan hidup kita tuh sama Allah sudah di-set sebaik itu. Allah sudah menakdirkan perjalanan hidup kita seperti itu dan memang baiknya seperti itu gitu. Next, Minai. Mengambil makna dari takdir itu kenapa? Karena kita harus berdamai dan karena tanpa berdamai hidup kita akan berhenti. Jadi kalau misal kita nggak mau berdamai, kita terus-terusan diem nih kayak tadi, kita cuma megang tali sedangkan sepeda pancangnya jalan terus, ya kita akan berhenti gitu, hidup kita akan berhenti. Kita berusaha untuk menarik kencang nih supaya sepedanya jangan boleh jalan, kayak istilahnya kita memaksakan hidup kita nggak boleh jalan, hidup kita harus berjalan sesuai dengan mau kita, harus sekarang kayak gini nih, harus berjalan harusnya kayak gini gitu. Yang mana sepeda itu pengennya jalan, kehidupan itu pengennya harus jalan terus menurut Allah gitu. Akhirnya ya kita berhenti. Dan luka yang menguasai, tangan kita semakin merasa sakit karena talinya semakin melilit, dan lilitannya semakin kencang karena ternyata sepedanya terus berjalan, hidup kita terus berjalan, bekasnya makin dalam, tangan kita makin merah, makin kerasa perih, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya masa lalu yang memenjarakan ketika kita sudah berusaha untuk membuka talinya atau mungkin ikut untuk jalan sama sepeda itu, jalan dengan hidup kita itu, tapi pada akhirnya bekasnya masih tetap ada. Dan semakin kita berusaha untuk menahan, ya semakin gede juga bekasnya. Sama halnya dengan masa lalu kita yang akan semakin kencang memenjarakan kita karena kita nggak mau move untuk ikut berjalan dengan kehidupan kita, dengan sepeda kita juga. Dengan berdamai, hidup itu akan berlanjut. Kita akan ngikutin, oke, kita jalan pelan-pelan sama sepeda itu, sama hidup kita. Luka berubah menjadi kekuatan, luka ini akhirnya jadi mulai merenggang, kemudian bekasnya juga mulai membaik lagi gitu, dan masa depan akan terbuka. Akhirnya pelan-pelan udah nggak ada bekasnya lagi, kembali lagi ke ukuran dan bentukan tangan kita seperti biasanya, dan nggak kerasa sakit lagi gitu. Next, Minai. Kedamaian itu sama dengan ketika kita percaya bahwa semua ini tidak sia-sia. Kita percaya bahwa apapun perjuangan kita tuh nggak ada yang sia-sia. Semua ada nilai pahalanya di mata Allah, di pandangan Allah, dan menurut Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, meskipun kadang sesekali kayak merasa percuma aku kemarin udah kayak gini. Percuma aku udah mengusahakan semuanya gitu. Rasanya capek kemarin sudah mengusahakan yang terbaik, tapi pada akhirnya kayak gitu. Wajar di awal-awal kita akan ngerasa gitu, tapi pada akhirnya ketika kita sudah berdamai, kita sudah duduk bareng diri kita lagi gitu, pelan-pelan, akhirnya kita akan menyadari bahwa, oh iya ya, nggak ada yang sia-sia. Pada akhirnya dari semua hal yang pernah kita lakukan, entah itu kesalahan, entah itu kebaikan, entah itu apapun, kita bisa mendapatkan sesuatu hal di hari ini. Dan karena semua hal yang kita lakukan di masa lalu itulah terwujudlah kita di hari ini. Terbentuklah diri kita yang hari ini. Ada tujuan, ada pembelajaran, ada pertumbuhan, dan ada Allah yang pasti mendampingi di setiap langkah kemarin sampai hari ini. Karena pada akhirnya perjalanan kemarin itu akan mengubah luka kita menjadi ilmu. Kita belajar dari semua hal yang terjadi kemarin, dari takdir-takdir berat itu kita belajar, dan itu yang akan mewujudkan ilmu dan menjadikan ilmu untuk kita. Padahal kita bisa mengerti bahwa oh ini tuh harusnya gini. Oh kalau aku kemarin kayak gini harusnya ini gitu. Sekarang itu kan ilmu gitu. Tanpa kita sadari dengan kita mengetahui sesuatu hal, itu ilmu baru buat kita dan nggak bisa kita dapatkan hanya dari textbook saja. Nggak bisa kita dapatkan hanya dari quotes-quotes saja. Tapi ya memang harus kita jalani dulu, harus kita hadapi dulu. Baru kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa, oh kalau kemarin aku terlalu berlebihan berharap pada seseorang, aku pasti bakal kecewa. Dan kekecewaan itu sebanding dengan sebesar apa harapan kita.
Itu nggak akan kita temukan dalam textbook, itu nggak akan ditemukan dalam buku apapun gitu. Kecuali kita bisa merasakan dan menghadapinya sendiri bahwa sebesar itu aku berharap, sebesar itu juga kekecewaan yang aku dapatkan gitu. Itu kan kita dapatkan dan itu ilmu pada akhirnya. Karena akhirnya kita belajar bahwa nextnya harapan kita kepada orang lain tuh secukupnya, seperlunya. Atau kalaupun nggak gitu, kita selipkan keimanan kita di atas atau di antara harapan-harapan kita itu. Kemudian mengubah kehilangan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kehilangan, seperti yang aku bilang ya, bahwa Allah itu nggak pernah ngurangi. Allah pasti kalau nggak nambah, pasti mengganti. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu hal, pasti ada sesuatu hal yang mau Allah bikin tumbuh. Kayak daun lah. Daun Allah bikin gugur, karena mau Allah bikinin daun yang baru, yang lebih cantik, yang lebih bagus. Sama halnya dengan kita. Kalau ada sesuatu hal yang Allah hilangkan, pasti ada sesuatu hal yang bagus, yang lebih indah yang mau Allah berikan, mau Allah masukkan ke dalam hidup kita. Mengubah kecewa menjadi kompas batas yang sehat. Kalau kita nggak pernah kecewa dengan sesuatu, kita nggak akan bisa membatasi diri kita untuk orang lain. Kita akan serta-merta, kita akan semudah itu untuk berbuat baik pada siapapun. Kita akan semudah itu untuk apa ya istilahnya percaya kepada siapapun. Kita akan gampang untuk jadi people pleaser dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan kekecewaan, ketika kita sakit hati atas perbuatan orang lain, akhirnya kita bisa menentukan batas. Oke, kita jadi tahu orang yang seperti ini nih nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kita jadi tahu kebaikan mana yang bisa kita dan kebaikan seberapa yang bisa kita berikan kepada orang dengan karakter seperti ini. Kita jadi belajar hal itu dan itu sama sekali nggak ada di textbook. Itu hanya ada ketika kita menghadapi hal itu. Ironinya seperti itu. Tapi dari situlah Allah memang meminta kita buat belajar menghadapi segala proses kehidupan ini gitu. Dan yang terakhir, mengubah air mata menjadi ibadah yang lebih istiqomah. Jarang banget dari kita, dan ini juga pengingat buat aku pribadi ya, bahwa ketika kita happy, ketika kita baik-baik saja gitu ya, kita berdoa banget kayak, ya Allah, ini aku happy banget, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dan lain sebagainya, sampai benar-benar setulus itu berdoa, sampai merintih, sampai mungkin nangis terharu, dan lain sebagainya, itu sangat jarang kita berdoa sampai seperti itu gitu. Tapi ketika kita dalam kesulitan, terpuruk, terhimpit, sakit, kesel, nggak kesel sih, maksudnya kayak bener-bener hancur lah, hancur di titik terbawah banget gitu. Wah, kita tuh bener-bener sepengen dan sebutuh itu, seberharap itu, semau itu buat dibantu dan ditolong sama Allah gitu. Dan disitulah memang sebenarnya di titik dimana kita dibikin nggak berharap sama siapapun, nggak minta sama siapapun kecuali sama Allah gitu. Dan pada akhirnya air mata kita, tangisan kita berbuah menjadi ibadah yang panjang, yang lebih istiqomah. Dan mungkin, ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin barangkali memang Allah sengaja memberikan kita takdir ini supaya kita lebih banyak nangis dan lebih banyak ngadu sama Allah untuk kemudian akhirnya dengan cara itulah Allah ngebawa kita supaya ibadah yang kemarin biasanya kita sunahnya rajin kemudian kita lalai akhirnya dikasih ini akhirnya kita mau sunah lagi karena memang kita lagi butuh banget sama Allah dan dari situlah akhirnya Allah melatih kita untuk pelan-pelan istiqomah lagi untuk ibadah sunahnya karena memang nih kamu lagi butuh aku banget kan gitu kayak Allah tuh lagi pengen ngomong kayak gitu ke kita kamu lagi butuh aku banget kan udah lakuin aja terus-terusan istiqomahin kayak kamu kemarin waktu kamu di tahun 2022 mungkin kamu istiqomah seperti itu tapi udah bertahun-tahun kamu nggak ngejalanin itu gitu nih aku kasih takdir seperti ini biar kamu butuh sama aku biar kamu balik sama aku biar kamu lakuin sunah-sunah itu lagi biar kamu tahu ketenanganmu itu di situ gitu kayak Allah tuh pengen ngomong kayak gitu ke aku ke kita gitu ya karena jujur li aku sudah dapetin momen itu juga gitu. Jadi aku bisa mengatakan ini dan menceritakan ini karena memang aku pribadi pernah dapat momentum itu gitu. Ketika aku sudah rajin dengan sebuah tirakat sunnah tertentu gitu ya, kemudian aku lalai beberapa saat gitu ya, nggak hitungan bulan mungkin juga hitungan tahun gitu ibadah sunahnya gitu. Aku lalai, kemudian akhirnya Allah tegur, dikasih ujian gitu. Akhirnya aku mau nggak mau menjalankan itu lagi, aku akhirnya mengikhtiarkan itu lagi, aku menguatkan tirakatku itu lagi, aku istiqomahkan lagi, dan akhirnya beneran sama Allah dibantu. Beneran kayak langsung sama Allah tuh dikasih tunjuk bahwa nih kan, kamu udah ngerasain nih kebaikan yang ini, ibadah ini gitu. Kamu sudah merasakan nikmatnya ibadah ini. Kenapa kamu kemarin harus dilalaikan? Kenapa kemarin harus kamu lepaskan? Kenapa kemarin harus kamu
apa ya, tinggalkan padahal kamu tahu ibadahmu yang ini tuh sangat membantumu kemarin gitu ya. Namanya kita sebagai manusia ya, kita nggak bisa menghindari segala kekhilafan kita, kemudian dosa-dosa dan kesalahan kita yang akhirnya membuat tanpa kita sadari membuat kita sedikit banyaknya mulai menjauh dari Allah, dan barangkali takdir yang nggak sesuai harapan itu yang akhirnya membawa kita untuk kembali lebih dekat sama Allah, yang mana sebelumnya kita mungkin sudah sedekat itu sama Allah. Jadi ya pada akhirnya kembali lagi hal baik juga yang kita dapatkan dari segala takdir yang mungkin kita rasa itu adalah sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman gitu. Next, Min Ai. Tidak lagi takdir itu, nggak lagi bikin kita bertanya, kenapa harus aku? Tapi untuk apa ini terjadi? Jadi harapannya setelah kelas ini kita sama-sama mulai shift mindset kita, menggeser mindset kita yang awalnya setiap kejadian, setiap apa ya, kenyataan, setiap takdir A, B, C yang datang ke dalam hidup kita, awalnya kita harus tanya, ya Allah kenapa, 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 kenapa? Coba sekarang kita pelan-pelan menggeser dengan bertanya, untuk apa ini terjadi? Apa hikmahnya? Apa makna yang mau Allah sampaikan dari kejadian ini? Kebaikan apa yang mau Allah kasih dari kejadian ini? Coba kita geser pelan-pelan mindset kita dari takdir kita yang awalnya, kenapa ya Allah ini harus terjadi ke aku? Kenapa harus aku? Kok bisa? Seandainya, kenapa, kenapa, kenapa? Coba kita geser bersama-sama setelah malam hari ini, setelah kelas kita selama 4 minggu ini, untuk pelan-pelan menjadi pelajaran apa, makna apa, kebaikan apa yang akan Allah berikan dari peristiwa ini. Dan mungkin bisa melatih diri dengan afirmasi ini juga setiap hari, setiap pagi. Karena aku pun sampai sekarang selalu berusaha untuk memberikan afirmasi positif ke diriku diri sendiri setiap pagi. Kalau teman-teman yang sering ikut kita pasti tahu kalau aku selalu afirmasi setiap sambil skincarean gitu ya. Dan ini beberapa afirmasi juga yang sering aku katakan ke diriku sendiri. Sesederhana, aku menerima takdirku dengan hati yang belajar percaya. Jadi aku percaya takdir ini pasti baik dan ada kebaikan di baliknya gitu. Setiap hari aku mengatakan itu, kemudian aku yakin Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa tujuan. Semua ini akan terasa indah pada waktunya. 3 kalimat itu boleh teman-teman katakan berulang kali ketika di masa-masa beratnya, dan coba rasakan 1 bulan aja konsisten membaca ini. Mindset kita, cara kita melihat sesuatu hal itu akan berubah dalam sekejap gitu. 1 bulan. Nggak bisa kalau 1 hari terus kemudian besoknya langsung berubah gitu, nggak bisa. Nggak seinstan itu gitu ya. Tapi memang pasti membutuhkan waktu, tapi itu akan ada hasilnya secara signifikan. Gitu. Boleh next, Minai? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak materi malam hari ini. Dan sekarang seperti biasa, kita ada worksheet-nya, yang mana eh, setelah aku cek tadi, untuk worksheet-nya yang akan kita bahas bareng-bareng malam hari ini, teman-teman cukup menjawab pertanyaan di halaman pertama dan halaman ketiga saja. Ketiga dan keempat lah. Yang halaman tentang pohon itu, pohon syukur itu nggak usah. Teman-teman bisa mengerjakan itu sendiri di rumah. Kalau misal lagi senggang atau memang lagi pengen coret-coret gitu, silahkan untuk dikerjakan yang tentang pohon, apa namanya, pohon syukur. Tapi untuk yang nomor, yang di halaman pertama tentang baca perlahan ayat ini, ingat satu peristiwa dalam hidupmu, itu boleh diisi. Dan untuk untuk kalimat hangat itu sama yang di halaman ketiga. Boleh itu kita mengerjakan worksheet-nya bareng-bareng. Untuk Minai boleh ditampilkan worksheet-nya juga. Dan kita akan ketemu di jam 9 lebih 15 ya, boleh. Untuk kemudian kita sharing-sharing bersama hasil worksheet-nya teman-teman. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata atau mungkin kalimat yang menyinggung. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan kita bertemu lagi di jam 9.15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan worksheet-nya, teman-teman.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembahasan worksheet malam hari ini. Boleh teman-teman yang sudah selesai untuk worksheetnya, boleh raise hand atau mau ditunjuk. Ada yang mau raise hand kah? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan juga. Boleh banget. Yuk, siapa yang malam ini mau sharing hasil worksheetnya? Untuk pertanyaan pertama apa Min Ai? Boleh digeser ke halaman awalnya Min Ai. Oke, yang dulu terasa berat kini membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Next, ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi karena kita belajar memandang, ujian sebagai wujud kasih sayang Allah. Ini ayat Al-Baqarah tadi yang sudah kita bahas di awal, kemudian sudah dibaca perlahan, kemudian coba dinotis kira-kira peristiwa apa dalam hidup kemarin yang rasanya kayak berat banget, tapi pada akhirnya kita mulai paham artinya dan ternyata ini alasannya Allah ngasih ujian itu, gitu. Boleh coba siapa yang mau cerita? Oke, boleh boleh Kak Lutfia. Silahkan. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak sudah memberikan kesempatannya lagi untuk sharing. Oke. Mungkin aku mau sharing dulu karena sharing sama yang ingin aku tanyakan tuh ceritanya berbeda sih Kak. Mungkin kalau Mhm. sharing itu terkait dengan masa lalu, kalau Mhm. yang ingin aku tanyakan tuh terkait saat ini sih Kak. Mhm. Kalau aku sharing Boleh dulu ya boleh. Kak, biar Boleh boleh. bisa fokus gitu. Boleh. Untuk yang pertama itu ayat pembukaan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Kalau ini terkait tentang banyak hal sih Kak. Mhm. Pertama itu aku waktu lulus kuliah, lulus SMA, aku tuh Mhm. sebenarnya pengen banget masuk jurusan kalau nggak MIPA Mhm. atau akuntansi karena aku tuh di dalam perhitungan tuh aku tuh suka banget dan bisa dikatakan lumayan jago karena kan emang Mhm. aku suka jadinya aku jago kalau aku nggak suka aku jadinya Mhm. nggak jago kan Kak. Ya, Dulu benar tuh aku benar pengen benar. banget gitu masuk ke MIPA tapi sebalik tapi aku nggak bisa MIPA karena aku lulusan IPS bukan IPA dan ini memang pure kesalahan aku yang dimana waktu remaja tuh aku sempet malas belajarnya ya udah sekiranya aja yang pertama dan yang kedua ngerjain PR matematikanya pun gara-gara gurunya tidak menyenangkan jadinya aku males ngerjain PR itu kesalahan aku sih aku sadar pada saat itu jadi ketika masuk IPS eh awal agak sedih marah sih enggak karena ya siapa Mhm. kenapa harus marah itu juga kesalahan Mhm. diri aku kenapa males belajarnya dan kenapa PR matematikanya tidak dikerjakan selama ya hampir satu semester Kak itu parah banget sih masa kelam aku tapi habis dari situ aku belajar kalau kesalahan dulu itu aku perbaiki di IPS dan aku fokus membuktikan aku harus apa namanya harus berprestasi dari segi nilai. Ya memang aku bukanlah peringkat pertama seangkatan, tapi Mhm. setidaknya lumayan lah Kak. 10 besar Mhm. seangkatan juga lumayan. Memang sih orang di luar sana bilang jurusan IPS itu anak-anaknya lebih bodoh ketimbang IPA. Kan banyak Mhm. lah orang di luar sana bilang kayak gitu. Tapi aku tidak mau hal itu terjadi pada diriku. Jadi aku membuktikan ke diriku meskipun orang memandang ya iyalah gimana nggak juara 10 besar apa 5 besar aku lupa sih Kak. Kayaknya 5 besar seangkatan. Terus orang-orang di luar sana bilang kayak gini. Iyalah gimana nggak 5 besar orang IPS gampang coba masuk IPA. Belum tentu. Ya memang sih aku akuin nggak semudah IPA gitu kan. Tapi di sisi Mhm. lain aku ngerasa bersyukur masuk IPS karena eh, aku bisa belajar sambil main dan waktu mainnya juga lebih banyak ketimbang teman-temanku yang di IPA, lebih santai dan aku tuh balance antara pelajaran sama ikut ekskul dan main. Gitu. Sedangkan Mhm. teman-teman aku yang masuk IPA itu kayak pusing, stres sama tugas yang banyak. Kalau aku tuh bener-bener sesantai itu dan itu memang karakter aku tuh
belajar tapi santai gitu. Nah, Hmm. terus akhirnya karena kejadian itu membuat aku kan harusnya aku bisa masuk akuntansi. Nah, Mm-mm. tapi kejadian di mana aku diskusi bareng sama orang tua aku, sama kakakku, untuk masuknya ujung-ujung ke psikologi. Padahal aku tuh nggak tahu psikologi tuh kayak gimana. Aku nggak tahu itu Oke. pelajaran apa. Dan kakakku mengarahkan psikologi tuh bukan jadi psikolog, tapi minimal jadi HRD dulu gitu kan. Ya Mhm. udah, akhirnya aku masuk ke psikologi dan hari pertama aku masuk, aku langsung bilang ke diriku, ya Allah, kalau memang ini jalannya, kalau ini memang baik untukku, aku ya udah jalanin aja. Paling yang aku bisa lakuin sekarang adalah fokus kuliah sama nilainya bagus aja dan kuliah tepat waktu gitu kan. Nah, seiring berjalannya aku explore diriku selama perkuliahan dan aku jadinya cinta psikologi bahkan sampai sekarang. Karena aku ngerasa ketika aku belajar psikologi, aku belajar tentang diri aku belajar memanusiakan manusia, aku belajar mengenal lebih dekat tentang Islam dan Allah. Gitu. Jadi tuh aku ngerasa kayak eh apa ya, kayak lebih dekat aja sama Allah ketika aku belajar tentang psikologi gitu. Mungkin kalau aku bukan di jurusan ini, aku bisa jadi males ibadah, bisa jadi aku jadi orang yang sombong atau meremehkan orang lain. Aku nggak tahu sih kalau misalnya aku benar-benar tidak di psikologi. Terus sudah berjalannya waktu, aku kuliah di psikologi, aku lulus seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya, aku lulus tuh 4,5 tahun, di mana ekonomi aku kan sedang sangat tidak stabil, karena kan papaku juga udah meninggal. Itu aku kayak, wah terpuruk banget, karena dipersulit banget sama dosen pembimbing aku. Di situ aku sedih banget, galau banget, wah kayaknya pengen marah-marah mulu, hampir tiap hari aku nangis, menyalahkan takdir sih Kak pada saat itu. Terus ya, tapi aku nggak nyalain takdir terus-terusnya. Aku jadi kayak beberapa hari aku nyalain takdir. Terus nanti hari berikutnya aku sambil bangun sholat tahajud, aku istighfar, aku sholat istihoroh, hajat tuh aku rajin banget. Terus di situ aku langsung kayak mikir, oh pantesan Allah tuh ngasih aku kuliahnya telat, biar Allah pengen aku bisa rajin sholat sunnah gitu. Terus aku ngerasa, oh kalau aku bisa lulus tepat waktu, aku bisa jadi aku lulus dan aku punya sifat yang sombong. Aku bisa lulus karena usahaku, bukan karena Allah. Ternyata semua ini tuh berkat karena Allah. Mau gimana pun serajin-rajinnya aku pada kuliah, kalau Allah nggak mengizinkan aku lulus tepat waktu, ya nggak akan bisa. Aku mikirnya di situ. Dan aku dari situ aku langsung bilang ke diri aku, apa sih yang ingin Allah tunjukin ke diri aku tentang pengalaman ini. Nah, akhirnya besoknya 1 tahun kemudian, pengalaman aku ini dijadikan motivasi sama adik tingkatku dan klien-klien aku. Maksudnya kan aku dulu waktu sempat kerja di konselor, terus aku ada cerita yang serupa kayak aku, akhirnya itu bisa memotivasi dia. Itu sih salah satunya. Sebenarnya banyak sih Kak ceritanya. Yang gitu mungkin kalau bisa terlalu banyak, kasihan teman-teman juga yang mau sharing juga. Tuh. Jadi intinya adalah pengalaman itu, takdir yang kurang menyenangkan itu bisa membawa aku ke jalan yang lebih baik untuk memperdalam Islam, lebih dekat lagi tentang Islam, ningkatin ibadah, terus juga kayak lebih percaya dan bergantungnya sama Allah. Tuh. Terus kalau untuk poin kedua, apa yang aku rasakan saat ini ketika mengingatkan pengalaman itu? Yang pastinya setiap aku ingat pengalaman yang menyedihkan, entah contoh yang sebelumnya atau pengalaman lainnya, aku ngerasa aku itu bukan apa-apa, aku itu bukan siapa-siapa, aku sebenarnya di sini tidak punya apa-apa. Karena yang aku punya itu semuanya atas izin Allah dan Allah tuh meminjamkan hal itu gitu. Jadi kayak misalkan aku punya baju itu bukan punya aku, tapi punya Allah. Aku dapat aku punya handphone itu bukan punya aku, tapi Allah memberikan rezeki. Jadi aku memanfaatkan barang-barang yang aku miliki itu, usahakan untuk dilakukan masih kaitkan sama ibadah, terus belajar tentang Islam. Jadi handphone aku ini dan laptop aku ini yang aku beli pakai uang pribadiku sendiri itu aku gunakan sebaik-baiknya untuk belajar tentang Islam,
belajar lagi tentang psikologi dan belajar lain lain hal gitu, banyak hal sih yang aku lakukan. Terus juga lebih kayak semakin ningkatin ibadahnya juga Kak. Misalkan kayak aku kan iman kita tuh kadang naik kadang turun. Kalau lagi turun, ya aku suka mepet-mepet sih Kak. Sholatnya tuh kayak astagfirullah juga sih. Ini salah aku juga. Bahkan sekarang juga masih melakukan hal sama. Terus kadang aku ngomelin ke diri aku sendiri. Gak tahu diri ya. Udah dikasih rezeki banyak. Udah ditolongin banyak hal. Masih aja nunda-nunda. Terus kalau misalnya lagi males sholat sunnah, aku suka bilang, gak boleh males-males. Minimal 1 rakaat dulu sholat hajatnya misalkan, atau sholat istihoroh, duha dan lain sebagainya, atau baca Al-Quran. Aku selalu bilang ke diriku, ayo baca Al-Qurannya, ayo sholat sunnahnya, karena kan rezeki yang udah aku dapatin ini semuanya juga berkat Allah. Kalau kamu nggak minta pertolongan Allah, nggak minta bimbingan Allah, ya belum tentu kamu dapat kayak gitu. Terus untuk poin ketiga, tuliskan satu kalimat makna yang ingin Kak aku bawa pulang hari ini. Kini aku tahu bahwa takdir itu baik, takdir itu menolong diri kita, diri aku sendiri, terutama eh, itu membawa kita ke jalan yang baik, membawa kita untuk lebih mengenal Islam, bahkan bisa jadi melindungi kita dari mara bahaya yang gak kita ketahui. Itu Kak dari aku sharingnya. Oke, Kalau kalau dia oke. Mas lanjut ya. Kalau dia tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, bentar Kak, tadi sempat putus-putus. Oke, untuk pertanyaan aku tuh beda sama, aku ingin nanya sih ke Kak Ayo. Eh, jadi tuh jadi dari bulan Agustus aku sempat memimpikan temen aku, dan awalnya aku eh, tidak apa ya, tidak terlalu terfikirkan gitu. Cuma setelah aku mimpiin kayak beberapa hari kemudian, sebenarnya nggak sampai beberapa hari kemudian sih, bahkan di saat hari itu juga. Jadi aku mimpi nih, aku bangun tidur, terus aku kan kadang juga tidak mengingat mimpi itu, terus tiba-tiba Allah membimbing aku ke realitanya itu relate sama mimpi aku. Dan ini terjadi tuh nggak cuma sekali aja, tapi kalau aku hitung-hitung sih kurang lebih 4 kali. Itu tuh aku tuh kayak ngerasa aku takut sih, kayak yang aku mimpikan itu sebenarnya sebuah isyarat, apakah sebuah petunjuk atau apa gitu. Aku suka bertanya kenapa yang aku mimpikan ini itu ketika Allah bimbing aku ke dunia kenyataannya tuh kok saling berkaitan. eh Sebenarnya aku boleh nggak sih Kak, kayak aku bertanya-tanya sama Allah, apakah mimpi kita itu bisa menjadi sebuah makna pelajaran hidup kita, atau kita yang terlalu kebawa perasaan dengan mimpi-mimpi itu. Dan aku sebenarnya nggak bisa menjelaskan mimpinya seperti apa, realitanya seperti apa, karena itu bagi aku itu privacy juga sih Kak. Itu privasi aku sama orang yang bersangkutan. Kayak gitu sih Kak Mina. Oke, terima kasih Kak Lutfia. Em, Sebenarnya kita tahu bahwa mimpi itu bisa dikatakan bunga tidur ya. Jadi apa ya? Maksudnya dan mungkin Kak Lutfia juga pernah belajar atau mungkin mengetahui bahwa mimpi itu juga bekerja dan berkaitan dengan alam bawah sadar kita gitu. Barangkali mungkin ada beberapa hal dalam alam bawah sadar Kak Lutfia yang bersinggungan dengan orang-orang terdekat Kak Lutfia gitu kan, entah itu dari berdasarkan sebuah peristiwa atau mungkin perasaan yang pernah Kak Lutfia rasakan ketika bersama dia dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya dan itu hubungannya cukup dekat, intens dan lain sebagainya sehingga tubuh Kak Lutfia merekam itu semua dan pada akhirnya menyimpan juga di alam bawah sadarnya Kak Lutfia sehingga di titik tertentu ketika Kak Lutfia lagi capek atau mungkin gimana kemudian bermimpi seperti itu dan mungkin kalaupun itu sudah lebih dari lebih dari satu kali atau sudah lebih dari 2 kali mungkin itu bisa dijadikan sebagai apa ya reminder tapi untuk diri kita sendiri sih Kak maksudnya
mungkin bisa kita tenangkan ke diri kita sendiri untuk menganggap bahwa itu sebuah, kalau memang itu dirasa benar dan terbukti memang bersinggungan dengan orang lain, mungkin itu bisa menjadi pelajaran tertentu yang pada akhirnya dijadikan pelajaran untuk diri kita gitu loh. Maksudnya tidak perlu sampai untuk apa ya istilahnya orang lain mengetahui hal tersebut gitu. Kayak cuma oh oke, it's okay ini. Kita kembali menyadari aja bahwa memang aku bermimpi ini dan kadarullah terjadi seperti ini juga nggak jauh berbeda dengan mimpiku misal. Kemudian dan ini nggak cukup sekali dua kali gitu. Ya mungkin ada sesuatu hal yang apa ya terjadi dalam diriku atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang aku pikirkan cukup besar terkait dengan orang tersebut dan lain sebagainya sehingga terbawa sampai mimpi dan kadarullah memang sejalan dengan apa yang menjadi takdir dia gitu kan. Ya sudah, just it gitu. Karena tanpa kita sadari kalau semisal kita mengizinkan diri kita untuk larut di situ, untuk terus-menerus, pada akhirnya kita sedang mengizinkan diri kita untuk ikut andil dalam kehidupan orang lain gitu. Sekalipun itu apa ya istilahnya menjadi sekalipun itu sama seperti mimpi kita gitu atau mungkin bersinggungan dengan mimpi kita gitu. Karena itu kan sudah ranahnya kehidupan orang lain gitu. Bukan kehidupan kita gitu. Dan kalau kita terus-menerus memikirkannya, terus-menerus apa ya istilahnya merasakannya. Kalaupun kadarullah memang harus sama berkali-kali atau berturut ya sudah itu jadi apa ya sebagai reminder saja gitu, sebagai pengingat atau mungkin sebuah pesan yang mungkin mau Allah tunjukkan bahwa memang ada sesuatu hal dalam diri kita yang bersinggungan dengan orang tersebut atau apapun itu gitu yang mungkin membuat kita lebih bisa berbuat baik kepada dia atau mungkin apapun itulah yang Kak Lutfia dengan hubungan hubungan Kak Lutfia dengan temannya itu gitu kan mungkin untuk memperbaiki sesuatu hal dan lain sebagainya pokoknya kita arahkan mimpi tersebut untuk hal baik yang bisa Kak Lutfia berikan kepada dia tanpa harus apa ya tanpa harus menjelaskan atau mungkin menceritakan atau membuka apapun yang berkaitan dengan mimpi Kak Lutfia kepadanya gitu. Karena kembali lagi itu sudah di luar ranahnya Kak Lutfia sekalipun itu berada di dalam koridor mimpinya Kak Lutfia gitu. Karena sesuatu hal yang berada di luar diri kita itu kan artinya di luar kendali kita. Kalau pada akhirnya Allah mengizinkan itu terjadi dan barangkali itu bersinggungan dan sama seperti mimpi Kak Lutfia, ya sudah berarti itu sebagai reminder aja bahwa Kak Lutfia pernah bersinggungan sama dia atau mungkin sampai sekarang pun masih bersinggungan sama dia, tapi bukan berarti mengizinkan diri Kak Lutfia untuk terbawa terus dengan mimpi tersebut. Intinya seperti itu sih Kak. Dan mungkin bisa dibarengi dengan sebelum tidur yang membaca doa, kemudian menghadap ke sebelah yang memang disunahkan, kemudian berwudu dan lain sebagainya, dan coba juga untuk mengajak bicara ke diri sendiri eh, selama bermimpi itu sampai akhirnya beberapa kali gitu kan dengan orang tersebut, entah itu orang sama atau bukan, bisa coba di breakdown. Kira-kira kenapa aku bisa sampai memimpikan orang tersebut? Ada peristiwa apa yang pernah aku jalani dengan dia sampai akhirnya aku bisa memimpikan tersebut dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicoba untuk di treatment atau dilakukan dengan seperti itu Kak untuk apa istilahnya melepaskan mengattach antara mimpi Kak Lutfia dengan realita yang pada akhirnya terjadi dengan orang tersebut. Mungkin itu semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, aku boleh menanggapi sedikit ya, Kak. Aku Boleh, lupa boleh, bilang boleh. tadi. Jadi, awalnya sih sebenarnya aku untuk mimpi pertama dan kedua kalinya, aku tuh tidak Mhm. pernah berkomunikasi sama dia. Jadi, benar-benar kita udah Ah, lost oke. kontak. Mhm. Aku sama dia udah lost kontak. Mhm. Terus dia punya kehidupan lain, maksudnya udah punya kehidupan masing-masing, aku juga udah punya kehidupan Mhm. masing-masing. Udah belasan tahun kita bener-bener nggak kontakan. Dan untuk Oke. sosial media pun kita nggak bertemanan. Aku nggak punya nomor dia, Oh, dia nggak oke. punya nomor aku. Jadi pas mimpi pertama itu tiba-tiba dia hadir di mimpi aku. Pokoknya mimpi di mana kayak aku juga kaget gitu kan. Kenapa dia Mhm. bisa-bisa, kenapa aku bisa mimpi kayak gitu. Terus pas aku buka sosial medianya, ternyata ya sesuai dengan apa yang aku mimpikan. Terus mimpi Mhm. keduanya pun juga kayak gitu. Padahal aku nggak tahu tentang kehidupan dia, aku nggak tahu tentang keluarga dia, aku nggak tahu pokoknya tentang semuanya aku nggak pernah stalking sih Kak. Karena aku pikir Mhm. ya udah sampai situ aja aku pikir gitu kan. Mhm. Karena kan memang kita nggak pernah komunikasi dan aku fokus ke
eh, aktivitas aku saat ini gitu. Pokoknya Mhm. bener-bener kita nggak pernah kontakkan. Nah, akhirnya dari situ aku kayak kaget sih Kak, jujur. Kenapa yang mimpi pertama kedua tuh relate. Nah, tapi kalau mimpi ketiga keempat aku khawatir sih, lebih kayak Mhm. eh karena kepikiran mimpi pertama kedua, jadi kan Mhm. ketakutnya ke bawah ya. Kita namanya manusia, kita nggak Oke. tahu entah itu petunjuk dari Allah apa bunga tidur kita, karena kita memikirkan. Nah, itu sih Kak, aku kadang sempat kayak ngerasa bingung ini Mhm. sebenarnya Allah pengen ngasih tahu aku buat apa sih, buat apakah buat aku rajin, maksudnya rajin sholat istihoro, buat minta petunjuk atau apa. Jujur aku sampai saat ini juga eh awalnya aku sempat berhenti Kak sholat istihoronya tuh pas aku mimpi yang kedua kalinya. Karena aku Mhm. pikir kayak ya udahlah itu cukup aku aja yang tahu gitu. Tapi kok ini makin ke sini kok jadi kayak ada aja gitu. Entah nggak cuma mimpi Mhm. aja Kak, cuma di realitanya pun aku kayak diarahkan sama Allah tuh ke dia lagi, ke dia lagi, ke dia Mhm. lagi. Meskipun komunikasi ke aku sama dia tuh belum terjalin. Maksudnya mengarahkannya Mhm. itu bukan bukan berarti komunikasi ya, tapi hal-hal yang apa ya yang bikin aku jadi inget dia entah dari teman-teman tuh Mhm. membicarakan dia dan lain sebagainya gitu sih Kak. Itu yang sempat aku ngerasa kayak bingung. Makanya aku sekarang tuh aku lebih kayak aku eh, memang tidak pernah stalking Instagram dia. Aku berusaha untuk tidak komunikasi sama dia karena aku takut ya jadi tiba-tiba condong ke dia. Tapi memang Mhm. Allah gerakinnya ya lagi-lagi ke dia lagi ke dia lagi. Aku sampai kayak bingung aja sih Kak. Gitu aku bingung Oke. kayak apa yang harus aku lakukan itu sih Kak. Boleh istikharah sih, Kak. Seperti yang Kak Lutfia sampaikan tadi, boleh istikharah lagi, boleh diperbanyak lagi juga tahajudnya, minta petunjuknya Allah juga, cerita ke Allah juga, maksudnya apa atau gimana gitu. Barangkali nanti makin ke sini dengan istiqomah terus istikharahnya, istiqomah terus tahajudnya dan sunah-sunah lainnya juga. Mungkin sama Allah diberikan petunjuk dan alasan kenapa Allah tiba-tiba menggerakkan Kak Lutfia ke situ gitu. Mungkin Berarti itu. aku sholat istikharahnya sampai benar-benar hatiku mantap sama jawabannya Kak. Maksudnya kayak lebih ini loh jawabannya. Kalau belum ketemu tetap terus istikharah atau gimana Kak? Atau kayak udah lepasin aja nggak usah istikharin dia tapi fokus ke sekarang. Kembali lagi ke kebutuhannya Kak Lutfia sendiri dan ke merasa keamanan dan kenyamanannya Kak Lutfia terhadap atau kebutuhannya Kak Lutfia terhadap istikharah itu sendiri. Kalau memang dirasa saat ini masih butuh dan penasaran, silakan untuk kembali beristikharah. Tapi kalau merasa kayak ya sudahlah cukup dan pengen fokus dengan hidup Kak Lutfia sendiri dengan mengamalkan sunah-sunah yang lainnya pun juga it's okay. Karena pada akhirnya kan itu Hmm, dari diri kita masing-masing ya dan Kak Lutfia sendiri juga yang akan apa ya, menyadari dan mengetahui sebatas mana ini perlu untuk diteruskan untuk disistikharohin atau mungkin memang ya sudah aku merasa sudah cukup untuk mempertanyakan ini dan ya sudah memang baiknya mungkin dengan amalan-amalan lainnya dan lain sebagainya. oke. Mungkin aku ya udah aku akan istikharah sampai sekiranya aku cukup sih Kak. Nggak tahu sampai kapan. Gitu. Cuma aku sih Oke. berharap ya apa sih lebih kayak jangan terlalu lama-lama sih aku mikirnya ke arah situ sih Kak. Hmm. It's Tuh, okay, thank you Kak nggak Ayu. apa-apa. Dengan senang hati, Kak Lutfia. Nah, oke. Terima Clear. kasih kalau kalau sudah cukup, kita lanjut ke tonton lain ya. Mungkin Kak Endah lagi on. Boleh nih, masih ada waktu mungkin satu orang lagi ya. Oke, kita ke Kak Citra aja, karena udah raise hand. Boleh, silakan Kak Citra mau answer juga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak Citra. Ah, apa kabar? Yang pertama mengenai ayat boleh jadi kamu benci suatu padahal ia amat baik bagimu. Peristiwa apa itu buat aku yang paling ngena itu ya peristiwa saat aku merasa ditinggalkan. Karena aku ngerasa emang di situ titik balik aku buat jadi Citra yang sekarang kayak gitu. Terus apa yang kamu rasakan saat mengingatnya hari ini? Aku rasanya tenang.
aku rasanya lebih tenang, lebih damai, tidak ada kekhawatiran berlebih kayak dulu. Terus aku merasa nyaman, merasa bisa jadi diriku sendiri, dan yang pasti aku merasa lebih bahagia. Aku juga merasa lebih sehat karena dulu eh eh, dulu berat badan aku tuh 43 ya, Kak Ayub sama naik berat badan aku 43, sekarang 52. Ya, jadi aku kayak, tapi sekarang aku rasa over sih. Karena dulu kayak aku makan kayak mungkin makan ya kayak orang lain, tapi pikiran tuh jalan juga gitu. Kayak ada ada ketakutan, khawatiran, pokoknya kayak nggak bebas gitu. Aku kayak terpenjara dalam dalam diri aku sendiri. Tapi sekarang mungkin ya makannya sama juga kayak seperti dulu, tapi kayak lebih bebas aja gitu, kayak lebih tenang. Terus mungkin itu mempengaruhi juga ya kali KM ya. Jadi ya aku ngerasa lebih sehat sih. Terus yang mana lagi? Yang akar tuh gak usah ya? Yang Yang akan nggak usah. yang surat buat dia sendiri, Boleh. surat buat diri sendiri. Aku mulai dari hmm, Hai Citra yang sudah lebih tenang. Aku tahu yang kamu lewati hari demi hari, tahun demi tahun, bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilalui. But see, you did it. Kamu bisa, kamu berhasil melaluinya tanpa rasa putus asa. Bahkan kamu terus bertumbuh, terus berprogres ke arah yang lebih baik dan makin baik hari demi hari. Kamu bisa melaluinya tanpa menjatuhkan dan merugikan orang lain. I'm proud of you. Cincayo, you did it. Finally, aku berharap kamu selalu ingat Allah tidak pernah pergi. Dia selalu bersamamu, menemanimu, dan menjagamu. Karena Allah satu-satunya yang paling menyayangi kamu di dunia dan di akhirat nanti. Terus, tuliskan satu kalimat makna yang ingin kamu bawa pulang hari ini. Ini aku tahu, takdirku indah. Karena apa? Buat aku, kalau dulu mungkin takdir tuh kayak apa ya? Kayak sesuatu yang nggak bisa kita raba gitu, kayak yang apa namanya? Kayak masa depan yang ketakutan, mengkhawatirkan masa depan itu takdir buat aku dulu. Tapi buat aku sekarang takdir itu kayak penerimaan dan reaksi terhadap penerimaan itu. Jadi ketika aku yakin segala sesuatu yang datang dari Allah itu udah pasti baik, jadi aku punya reaksi apapun itu yang terjadi. Ya aku tetap, yang namanya manusia, kita tetap berharap nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi eh, bukankah bahagia itu bukan hanya soal happy, senyum, bahagia pun mungkin tangis tuh mungkin juga bagian dari bahagia jika kita memaknainya dengan positif. Jadi ketika kita bisa merespon segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu positif duluan, eh, baru bereaksi, aku rasa akan jadi berbeda rasanya ketika jikalau kita meresponnya langsung dengan emosi, marah dan panik. Jadi kayak sekarang aja yang seperti kita tahu di Sumatera, di daerah sekitar aku lagi bencana besar. Jadi ceritanya di kerjaan aku eh, anak-anak yang teman-teman aku yang di cabang Sumbagut, daerah Padang, Sumbakteng, Padang, Sumatera Utara ke atas, itu kan lagi nggak tentu lah ya. Jadi mungkin bisa jadi mungkin mereka nggak masuk kantor atau apa. Jadi kerjaan dari mereka dilimpahkan ke bagian kami yang Sumbaksel, Sumatera bagian Selatan, Palembang, Jambi gitu-gitu. Jadi apa namanya, imbasnya kerjaan kerjaan kita jadi kayak 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Aku pun sekarang kayak bisa dibilang hampir mustahil pulang jam 5. Jadi
jam abis maghrib tuh udah luar biasa lah bisa pulang abis maghrib. Jadi kayak jam 7, setengah 7, jam 7 kayak gitu. Karena teman-teman yang di Palembang itu kerjaannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ngerjain kerjaan dari teman-teman yang eh, di cabang yang lain itu yang kena berdampak. Kalau aku yang dulu mungkin bereaksinya ngapa sih lama banget gila satu aplikasi aja aku nunggu 3 jam gitu. Aku ngajuin jam 4 baru dikerjain anak Palembang jam 7 gitu. Pas aku chat, ya Mbak maaf lagi numpuk banget gitu kan karena kami ngerjain anak-anak aplikasi Sumatera 1 jadi sesuai antrian ya Mbak gitu. Kalau aku bereaksinya gimana sih kalian kan harusnya kalian ngedolin aku gitu kan karena kan tugas kalian tuh kan cabang aku bukan cabang mereka gitu kan kalian hanya membantu gitu kalau aku kesel toh ngajak kerjaan juga kan sama mereka gitu kan itu kan memang takdir yang nggak bisa kita kendalikan kan jadi ya udah aku positif aja nerima waktu yang memang mungkin aku emang bisa tinggal sendirian di kantor tapi ya sambil itu mungkin aku bisa ngerjain kerjaan pendingan yang lain. Jadi aku selesai juga kerjaan ini. Terus mungkin ada PR bakor aku selesai juga kayak kayak gitu. Jadi ya udah dinikmatin aja kalau kalau misalnya kita bereaksinya langsung emosi ya yang kita dapat juga apa kan cuman sakit sendiri toh aplikasi kita juga nggak dikerjain sama mereka dengan cepat kayak gitu jadi ya udah gitu. Mohon doa juga buat teman-teman di sini biar segera berlalu ya aku juga japri teman-teman aku yang di Padang ya memang hujan hampir setiap hari dan daerah-daerah yang sekitar sungai ataupun lautnya kata juga agak pasang. Eh, itu udah mulai diungsikan tapi update terbaru sekarang saudara-saudara aku ada keluarga aku juga di Padang udah mulai aman sih katanya tapi tetap aja waspada karena ya kita nggak tahu alam ya itu aja buat teman-teman makasih udah dengerin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Citra dan turut berduka juga ya Kak Citra untuk di Sumatera dan di lingkungan di sekitar Kak Citra yang ikut berimbas karena banjir bandang dan musibah ini. Semoga sama Allah segera dipulihkan kembali segalanya, kondisi alam dan lain sebagainya dan semoga juga keluarga-keluarga yang apa ya, yang ditinggalkan, yang kehilangan dan apapun itu Allah angkat derajatnya dengan sebaik-baik hal yang menggantikan apapun itu sebagai pelipur laranya lah. Karena jujur aku sendiri akhir-akhir ini juga yaitu semenjak berita bencana juga itu drain banget. Jujur aku lebih sekarang karena banyak berita banget ya akhir-akhir ini ya. Tapi yang beneran bikin aku sampai lagi nangis banget tuh ya nih bencana yang di Sumatera sama apa namanya gajah yang di Sumatera juga yang lagi di apa lahannya juga lagi diperkarakan juga yang lagi ada masalah juga. Jadi memang ya semoga apapun yang terjadi di sekitar kita yang ada di Indonesia juga terutama yang berkaitan dengan lingkungan semoga Allah jadikan apa ya istilahnya banyak kemakmuran dan kebaikan untuk negara ini beserta lingkungan-lingkungannya sehingga tidak menjadi sebuah musibah dan bencana yang bisa mencelakai banyak orang gitu. Dan semoga semuanya membaik perlahan, terutama yang bagian Sumatera dan saudara-saudara kita yang berdampak di sekitarnya. Terima kasih, Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Citra untuk hasil journalingnya. Mungkin Kak Citra sendiri ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, atau sudah cukup Kak Citra? Udah cukup ya Naya aku cuma mau sharing aja. Oke, terima kasih Kak Citra. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau share journalingnya. Kak Endah, Kak Gita, Kak Tari, Kak Rani. Mungkin Kak Rani mau coba. Kak, Kak Rani lagi on nggak nih? Atau Kak Endah? Atau Kak Gita atau Kak Tari kalau misalnya tidak ada,
Mungkin kita cukupkan aja sampai di sini ya teman-teman, karena udah lumayan malam juga, jadi supaya bisa istirahat juga. Dan sebelumnya kita juga terus berduka cita ya untuk teman-teman yang di daerah Sumatera dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah lapangkan hati mereka yang sedang berduka, dan Allah kuatkan langkah mereka yang kehilangan rumah, harta benda, dan juga rasa aman. Semoga bencana ini menjadi jalan untuk menurunkan rahmatnya Allah, dan Allah lindungi setiap detik mereka yang sedang terkena bencana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya uh, sudah join ya dari awal sampai akhir di TikTok November ini. Semoga banyak kebaikan, banyak hikmah, dan kebermanfaatan untuk kita, apalagi di 1 bulan terakhir ya di 2026 ini. Semoga kita juga semakin terus memperbaiki diri, dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih mau untuk join, boleh banget karena di bulan November, boleh di bulan Desember nanti kita juga ada tema yang gak kalah menarik ya, tentang seni memaafkan tanpa melupakan. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin nanti mau join juga, nanti boleh cek komen aja. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, boleh kita dokumentasi dulu ya, teman-teman, untuk mengakhiri November Kelas ini. Boleh dong Kak Endah, Kak Gita, Kak Alicia, Kak Rani, dan Kak Tati on cam semuanya. Sesekali ya, kita on cam untuk menutupi November Kelas ini. Ada yang bisa on cam atau kita bertiga aja? Kalau dia mau on cam atau mau kasih respon aja? Oke, kalau gak ada, kita bertiga dulu aja ya. Udah siap semuanya? Yang pertama, kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Yang kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita tutup acara hari ini dengan membaca istighfar, Alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirobbilalamin.